Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Kumala dengan NIM 04531403. Saya dari jurusan Sistem Informasi UPJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pengantar sains data, yang dimana di sini dosen telah memberikan tugas yaitu berdasarkan data medis yang terlampir tentang pengembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, yang dimana usia dalam tahunan itu ditandai dengan age, terus low destination-nya labor tense-nya LDL. Oke. Oke, di sini kita disuruh untuk membuat visualisasi data multivarian yang menggunakan scatter plot variable tahunan, low density labor tense, dan high density dan lainnya. Terus kedua itu kita tentukan model persamaan literasi model registrasi linear secara simulatan dan parsial. Terus kita harus memberikan ulasannya. Di sini saya sudah membuatkan source code-nya. Oke, kita sebelum kita mengerjakan kita harus mengundang suatu library yang kita butuhkan agar data yang kita inginkan dapat berjalan dengan lancar. Oke, terus ini ggplots-nya. Nah, kenapa tadi saya mengundang library ggplot-nya itu adalah ggplot dulu itu error dikarenakan kita belum menginstal package ggplot. Fungsinya ggplot ini adalah untuk kita membuat suatu grafik data yang akan kita akan jalankan. Jadi install dulu seperti ini baru kita masukkan ulang. Coba kita masukkan satu persatu lagi. Oke. Oke. Oke, berarti kita sudah terinstall seperti ini. Kita ke GGLI. Jadi GGLI. Ya. Jika sudah kita harus mengundang Excel yang sudah kita download dari tugas tadi. Ya. Kalau kita buka lewat Excel, dia itu seperti ini datanya ya. Cuman karena kita ingin melakukan perbandingan atau sebuah analisa, jadi kita harus mengundangnya terlebih dahulu dengan cara data red Excel. Terus oh iya, kalian jangan lupa untuk garis miringnya itu ke sebelah kanan, jangan ke sebelah kiri, karena biasanya kalau ke sebelah kiri nanti error. Oke, oke, ini berarti sudah terpanggil ya. Dia memiliki 10 variabel, tapi ada 100 kolom. Oke. Untuk memastikan data ini benar atau tidak, kita harus mengundangnya dengan cara hit data. Oke. Kita enter aja. Nice. Nice. Nah, ini oke, kita lihat ya kalau secara Excel-nya 128 I-nya benar, data per tahunnya 53 benar, data LDL-nya 144. Oke. Oke, benar, karena kenapa di sini 144, di sini 143,80? Kalau secara pembulatan, kalau sudah di angka 7 ke atas itu bisa dibulatkan ke depan. Di sini 58, oke, di sini 4, oke, di sini 5,5, oke. Berarti ini data benar ya, karena kita telah memanggilnya menggunakan itu. Nah, pada tugas satu ini kita disuruh untuk memvisualisasi data menggunakan scatter plot untuk melihat variabel tahunannya, variabel low descentinya, dan juga high destinasi lipotensinya. Oke, kita menggunakan ggparse. Kita fokus saja. Tegar Studio.
Enter. Oke, dia di sini ada error. Berarti kemungkinan kita belum mendownload si install package-nya dulu. Coba kita install package-nya. Coba apakah karena kita belum menginstalnya. Coba kita masukkan Gigiverse. Gigiverse-nya. Oke, iya benar. Karena kita belum menginstal package dari Gigiverse. Jadi seperti ini. Warning package Gigiverse not available. Oke. Hmm, oke. Tapi kenapa tadi saya tidak bisa memanggil si memasukkan data si dari kolom HLDL dan HDL menggunakan GPairs karena saya belum mendownload package-nya. Jadi ini kita membutuhkan beberapa waktu menit. Jadi video ini mungkin sudah akan saya pause terlebih dahulu. Jika sudah, kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu. Jika lahir baik, apa nih? Tapi ini tadi udah panjang kayak kali. Bentar-bentar. Jadi kalau kalian ada masalah pada uh, ketika ingin memanggil sebuah data, yaitu datanya itu adalah di GPRS, yaitu dimana kita ingin mengambil 2 sampai 3 data untuk kita lihat pada dalam satu grafik. Itu kita harus menginstal package Gagely. Baru abis itu kalau misalnya kita panggil libranya dan itu masih no package, kita bisa eh langsung kita ketikkan aja secara bersamaan, yaitu library Gagely, terus kita panggil data yang ingin kita lihat grafiknya. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai beberapa detik aja sih, nggak lama. Untuk kembali, kita masih muda. Oke, ini grafik tahunannya, terus ada LDL dan uh, enggak, ini adalah grafik tahunan, grafik umurnya, terus LDL dan ini yearsnya ya, bisa kita lihat di sini. Terus selanjutnya adalah nomor 2-nya itu kita disuruh, tadi saya melihat ini untuk apa sih errornya di mana gitu kan. Tentukan model persamaan registrasi linear dan simulasi, berarti kita harus menentukan persamaannya, tapi saya ingin mencoba regresi dari simultannya dulu, linear pada simultannya dulu. Nomor 2 itu oke, kita pada data H, LDL, HDL, dan Y. Oke, dia ada 12 data. Terus kita mau lihat ringkasan pada model tersebut, pada model simulationnya ya. Ya Allah, ya Allah, sayangi. Hmm. Kalau pada ringkasannya itu kita bisa melihat dia estimasinya itu ada di 266.000. Terus tahunannya dan di 0,5. Oke. Lanjut kita ke eh, model parsial. Model parsial ini termasuk ke variabel bebas pada masing-masing data tersebut. Oke, tapi kalau coba kita satu-satu ya, kita coba ke model parsialnya terlebih dahulu, kita ketikkan
Kita langsung ke summary-nya aja. Ternyata parsial juga ada memiliki 12 ya. Mediannya itu dia ada di -11, terus maksimalnya itu dia ada di 167, tapi minimalnya itu dia ada di -132 pada pada data Y tahun. Dan selanjutnya kita mau mencoba model parsial ini. Kita tadi telah mencoba model parsial pada H. Coba kita mau coba model parsial pada LDL ya. Kalau pada LDL itu dia minimal itu di 128, mediannya itu ada di min 20, maksimalnya itu ada 181. Dan dia itu juga ada di 12 kolom. Kita ke model parsial HDL. Kita ingin lihat. Bisa dilihat median atau di tengah-tengahnya itu -15, maksimalnya dia ada 110, 20. Kalau minimalnya itu di 119. Oke. Dan nomor satu dan nomor dua sudah selesai, dan di nomor tiga itu kita disuruh memberikan ulasannya. Kalau saya sudah tuliskan di sini ulasan pada model regenerasi linear itu, model ini memiliki persamaan yaitu y-nya itu 266, sampai bisa dilihat sendiri di sini. Yang disignifikan variabelnya itu HDL memiliki pengaruh signifikan secara statistika terhadap Y, yaitu adalah data 1 tahun, yang dimana berarti data pada aduh sakit pada penyakit high density per tahunnya itu memiliki signifikan nilai value-nya itu di bawah 0,001 pada variabel age, usia, atau variabel tahunannya itu uh, LDL itu tidak ada signifikannya. Ada sakit banget ini. Berarti kontribusinya pada data pada usia tahunan dia tidak berkontribusi dengan kuat. Kekuatan model ini biasanya hanya mampu menjelaskan 16,8% variasi pada nilai tahunannya. Sisanya 83,2% itu dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian yang telah kita lakukan ini. Terus ulasan model keduanya itu pada registrasi linear parsial pada uh, age dan usia dan juga LDL, penyakit LDL. Kalau dilihat dari data hubungannya itu hubungannya itu positif ya, namun secara parsial ini dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pada data tahunan tersebut. Kalau dilihat dari LDL-nya, hubungannya juga positif, tetapi seperti data usia, yang dimana pengaruhnya itu mandiri dan tidak signifikan gitu. Model parsial HDL. Kalau dilihat dari data tahunan HDL ini, hubungannya itu sangat ini negatif ya, dan sangat tidak signifikan karena memiliki value di bawah 0,001, menunjukkan bahwa kenaikan setiap kenaikan satuannya itu HDL memiliki nilai yang diprediksi akan menurun sebesar 2,77 per tahun. Kesimpulan dari model yang di atas adalah, kalau dilihat dari HDL-nya terutama, yaitu satu-satunya variabel yang paling untung di dominan dalam memprediksi nilai Y, atau enggak berarti nilai per tahunnya. Kalau dari efisiensi modelnya, penambahan variabel pada uh, data usia dan juga penyakit LDL ke dalam model berganda tidak memberikan perbaikan atau peningkatan akurasi prediksi yang berarti tidak mempengaruhi hal apapun. Kalau secara singkatnya, kalau direkomendasikannya, itu model terbaik yang paling efisien untuk digunakan adalah model parsial HDL, yang dimana memiliki residual standar error,
Tingkat penyimpanan prediksinya yang paling kecil dibandingkan jika model dipaksakan menggunakan data usia dan juga data penyakit LDL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian ada masalah pada uh, ketika ingin memanggil sebuah data, yaitu datanya itu adalah di GPRS, yaitu dimana kita ingin mengambil 2 sampai 3 data untuk kita lihat pada dalam satu grafik. Itu kita harus menginstal package Gagely. Baru abis itu kalau misalnya kita panggil libranya dan itu masih no package, kita bisa eh langsung kita ketikkan aja secara bersamaan, yaitu library Gagely, terus kita panggil data yang ingin kita lihat grafiknya. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai beberapa detik aja sih, nggak lama. Untuk kembali, kita masih muda. Oke, ini grafik tahunannya, terus ada LDL dan uh, enggak, ini adalah grafik tahunan, grafik umurnya, terus LDL dan ini yearsnya ya, bisa kita lihat di sini. Terus selanjutnya adalah nomor 2-nya itu kita disuruh, tadi saya melihat ini untuk apa sih errornya di mana gitu kan. Tentukan model persamaan registrasi linear dan simulasi, berarti kita harus menentukan persamaannya, tapi saya ingin mencoba regresi dari simultannya dulu, linear pada simultannya dulu. Nomor 2 itu oke, kita pada data H, LDL, HDL, dan Y. Oke, dia ada 12 data. Terus kita mau lihat ringkasan pada model tersebut, pada model simulationnya ya. Ya Allah, ya Allah, sayangi. Hmm. Kalau pada ringkasannya itu kita bisa melihat dia estimasinya itu ada di 266.000. Terus tahunannya dan di 0,5. Oke. Lanjut kita ke eh, model parsial. Model parsial ini termasuk ke variabel bebas pada masing-masing data tersebut. Oke, tapi kalau coba kita satu-satu ya, kita coba ke model parsialnya terlebih dahulu, kita ketikkan. Kita langsung ke summary-nya aja. Ternyata parsial juga ada memiliki 12 ya. Mediannya itu dia ada di -11. Terus maksimalnya itu dia ada di 167, tapi minimalnya itu dia ada di -132 pada pada data Y tahun. Dan selanjutnya kita mau mencoba model parsial ini. Kita tadi telah mencoba model parsial pada H. Coba kita mau coba model parsial pada LDL ya. Kalau pada LDL itu dia minimal itu di 128, mediannya itu ada di min 20, maksimalnya itu ada 181. Dan dia itu juga ada di 12 kolom.
Kita ke model parsial HDL. Kita ingin lihat. Bisa dilihat median atau di tengah-tengahnya itu minus 15. Maksimalnya dia ada 110, 20. Kalau minimalnya itu di 119. Oke. Dan nomor satu dan nomor dua sudah selesai, dan di nomor tiga itu kita disuruh memberikan ulasannya. Kalau saya sudah tuliskan di sini ulasan pada model regenerasi linear itu, model ini memiliki persamaan, yaitu y-nya itu 266, sampai bisa dilihat sendiri di sini. Yang disignifikan variabelnya itu HDL memiliki pengaruh signifikan secara statistika terhadap Y, yaitu adalah data 1 tahun, yang dimana berarti data pada aduh sakit pada penyakit high density per tahunnya itu memiliki signifikan nilai value-nya itu di bawah 0,001. Pada variabel age, usia, atau nggak variabel tahunannya itu, uh, LDL itu tidak ada signifikannya. Ada sakit banget ini. Berarti kontribusinya pada data pada usia tahunan dia tidak berkontribusi. Dengan kekuatan model ini biasanya hanya mampu menjelaskan 16,8% variasi pada nilai tahunannya. Sisanya 83,2% itu dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian yang telah kita lakukan ini. Terus ulasan model keduanya itu pada registrasi linear parsial pada uh, age dan usia dan juga LDL, penyakit LDL. Kalau dilihat dari data hubungannya itu, hubungannya itu positif ya, namun secara parsial ini dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pada data tahunan tersebut. Kalau dilihat dari LDL-nya, hubungannya juga positif, tetapi seperti data usia, yang dimana pengaruhnya itu mandiri dan tidak signifikan gitu. Model parsial HDL. Kalau dilihat dari data tahunan HDL ini, hubungannya itu sangat ini negatif ya, dan sangat tidak signifikan karena memiliki value di bawah 0,001, menunjukkan bahwa kenaikan setiap kenaikan satuannya itu HDL memiliki nilai yang diprediksi akan menurun sebesar 2,77 per tahun. Kesimpulan dari model yang di atas adalah, kalau dilihat dari HDL-nya terutama, yaitu satu-satunya variabel yang paling untung didominan dalam memprediksi nilai Y, atau enggak berarti nilai per tahunnya. Kalau dari efisiensi modelnya, penambahan variabel pada uh, data usia dan juga penyakit LDL ke dalam model berganda tidak memberikan perbaikan atau peningkatan akurasi prediksi yang berarti tidak mempengaruhi hal apapun kalau secara singkatnya. Kalau direkomendasikannya, itu model terbaik yang paling efisien untuk digunakan adalah model parsial HDL, yang dimana memiliki residual standar error. Tingkat penyimpanan prediksinya yang paling kecil dibandingkan jika model dipaksakan menggunakan data usia dan juga data penyakit LDL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.